tiga orang, yaitu yang pertama ada Pak Andi Jaya, kemudian ada Pak Yudianto, dan juga ada Pak Hendra Tama. Selanjutnya kita akan menjelaskan dulu mengenai Jatayu Podcast. Mungkin teman-teman nanti biar tahu nih, kita nih sebenarnya Jatayu itu apa sih? Kenapa kok namanya Jatayu gitu? Asal mulanya bagaimana seperti itu. Nah, nanti mungkin akan dijelaskan langsung oleh Pak Hendra Tama. Kepada Pak Hendra Tama, saya persilahkan. Ya, oke. Thank you Mbak Lala. Tapi sebelum saya ini Mbak Lala, sebelum ke saya nih, kayaknya perlu tahu dulu nih, inisiatornya siapa aja gitu ya. Iya, Inisiatornya betul. siapa aja, inisiatornya udah tertera di tampilan layar teman-teman. Ada Pak Andi Jaya Chandra, saya Andra Tama, dan Pak Yudianto. Sebelum saya cerita banyak nih mengenai Jatayu apa, saya kasih waktu ke Pak Andi Jaya buat ya mungkin ada yang nggak kenal ya. Kalau nggak kenal kebangetan sih sebenarnya, tapi nggak apa. Pak Aceh, monggo Pak Aceh. Ya, Silakan perkenalan diri Pak Aceh. Walaupun sebenarnya udah pada kenal semua sih, gitu. Monggo, oh Pak Aceh. enggak. Ya pasti banyak yang belum kenal saya gitu ya. Eh, jadi perkenalkan saya Andi Jaya Chandra, biasanya dipanggil AJ. Kemudian saya sekarang kebetulan kerjanya di Tupperware di bagian supply chain. Apalagi ya? Oh, dan saya berkecimpung di dunia supply chain ini eh, belum lama ya. Nggak kayak Pak Tama atau Pak Yudi yang sudah 20-an tahun ya. Kalau saya belum 10 tahun saya di supply chain. Ya, jadi saya di sini posisinya belajar sama senior-senior kita ini. Ya, tapi karena nama saya ada Jayanya, ya karena Jatayu itu mulai dengan Ja, jadi saya di urutan terdepan. Cuman itu aja, kebetulan aja. Ya, silakan Pak. Oke, sip. Pak Yudi dulu deh, nanti biasanya nyambung langsung ke Jatayunya. Pak Yudi, monggo Pak Yudi. Time yours Pak Yudi. Oke. Salam kenal ya, teman-teman semua. Mungkin beberapa sudah pada kenal lah. Eh, ya, udah cukup lama sih di kerjaan ya, terutama di warehouse operasional kalau saya. Jadi cenderung spesialis gitu. Jadi lebih banyaknya di warehouse operasional, dari A sampai Z lah kalau di warehouse operasional. Kalau yang lain-lain kulit-kulitnya aja. Karena kebetulan seperti transport, membawahi juga, tapi hanya kulit-kulitnya aja karena ada bagian tersendiri. Ya kurang lebih seperti itu. Sama masih belajar juga ke Pak Andi dan Pak Andra Tama dan teman-teman yang lain yang bisa aja. Saya sendiri belum pernah mengalami sesuatu uh, case atau apapun lah ya. Kalau belajar tuh nggak ada habisnya memang. Itu. Silakan Pak Tama. Oke, sip. Terima kasih, Jenderal. Ya. Oke, perkenalkan, nama saya Handra Tama. Teman-teman bisa panggil saya Handra atau Tama ya. Kebanyakan teman-teman terdahulu juga panggil saya Tama. Gitu. Udah silakan mau panggil saya Handra atau Tama. Biasanya kalau anak ekspatriat suka panggil saya Tama karena konsonan sama vokal itu sekuensinya bagus gitu ya. Kalau Handra ada 3 konsonan di sana, orang bule susah buat ngomongnya gitu kan. Jadi panggilnya selalu Tama. Oke, nggak apa, panggil aja Andra atau Tama gitu ya. Oke, saya kalau Pak Ance sekitar 10 tahun atau 6 tahun di supply chain, sebenarnya kalau saya di supply chain-nya sendiri juga baru gitu. Baru 5 tahun. Baru Baru 5 tahun saya di kan dia supply baru chain kan bener-bener. dia baru lulus kuliah kemarin. Oh iya bener. Iya ya, 5 tahun tuh 3 tahun magang, 2 tahunnya benar-benar on job gitu. Ya, saya kemarin sebagai GM Factory di ex GM Factory di HK Metals Utama di Cirebon selama 2 tahun. Terus kemudian alhamdulillah sekarang saya di Supply Chain Head di Multimedia International TBK, dan it's my first ya bekerja kembali lah ya, bekerja kembali dan sekian lama saya switch career, bukan switch, pivot career, dan sekarang sudah kembali ke ya formal job, formal job, jadi kerja kantoran lagi gitu. Oke, itu dari saya. Selamat
menikmati, sharing, learning kita sama-sama. Kini podcast, jangan terlalu serius. Jadi nikmati aja. Mau tanya, silakan kolom chat atau di akhir sesi. Terima kasih. Saya kembalikan ke, belum ya? Kita belum kenal Jatayu itu apa ya, Mbak? Oke. Oke. Langsung aja ya, saya sambung Dia ya, Mbak lupa. Mbak Langsung Lala aja ya. Pak Tama Saya ya, sambung. supaya teman-teman nggak Oke. penasaran nih. Dari kemarin kan Nggak kita penasaran. share Bener. form untuk podcast dan lain-lain kan, Bener. supaya teman-teman Bener. nanti bisa mengikuti edisi-edisi selanjutnya podcast kita. Yes, Ya, benar. tertarik Ya, lagi sebenarnya kita di ranahnya ini, kita Jatayu itu kemana sih nantinya, gimana kedepannya akan gitu ngapain ya? aja seperti itu. Podcast, seminar, konsultasi, dan Coaching, tadi apa ya? Coaching. Coaching. Iya, Coaching. semuanya ya. Jadi untuk pengembangan skill di bidang supply chain. Medianya Jatayu. Gampang diingat, Jatayu. Udah. Iya. Gampang diingat. Oke. Lanjut Mbak Lala, sudah cukup. Nanti Oke. itu. Iya, nanti kita, karena waktu kita 2 jam ya Pak ya, mungkin nanti akan sedikit molor. Jadi saya next aja lanjut. Nah, Pak Pandi. Nah, kita mau ngomongin apa sih ya? Tadi saya bilang supply chain ini kan luas banget ya. Jadi banyak orang, kenapa saya mengambil tema ini? Karena banyak orang, jujur banyak orang tanya ke saya, Pak, supply chain itu kerjanya ngapain sih? Gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang berprofesi supply chain maupun yang tidak dan yang berminat ya, yang berminat untuk supply chain, yuk kita lihat yuk, supply chain ini seluas apa spektrumnya ya. Yuk kita ke next slide. Ya, nah kita nggak usah jauh-jauh dulu deh ya. Coba kita lihat ya yang ada di sini ya. Pak Yudi ya, spesialisasi di warehouse ya, dan Pak Tama kalau nggak salah procurement iya, ya, planning juga iya, betul ya. Iya benar. Kalau Pak Tama itu ilmunya ilmu padi, dia diam aja lihat. Ya, dan juga ex GM Factory ya, betul nggak? Betul ya. Nah, ya betul. Nah, jadi seluas itu spektrumnya, ya. Nah, kalau kita ngelihat dari skor, ya, dan kebetulan ini ada ahlinya juga Pak Tama, ya. Skor itu supply chain operation reference, ya. Dia membagi proses supply chain itu menjadi 5, ya. Dan dari 5 ini sebenarnya kita bisa coba lihat profesinya apa aja sih di supply chain itu, ya. Nah, kalau menurut skor, ya, dan sering juga saya bilang, ya, supply chain itu 5 proses: plan, source, make, deliver, dan return, ya. Nah, dari 5 ini kita bisa lihat planning itu, walaupun sebenarnya ada ya. Oh sorry, ada yang tidak ada suaranya ya. Mas Ahmad bilang gak ada suaranya. Ada teman-teman yang lain gimana? Suaranya oke apa enggak? Harusnya aman ya. Ada sinyal dari beliau aja. Ya, harusnya aman sih. Oke, berarti Pak Ahmad mungkin ada trouble ya. Nah, ya, plan ini planning ya, perencanaan ya, biasanya dikerjakan oleh PPIC atau PPC. Kemudian sourcing itu biasanya procurement atau purchasing. Make itu adalah manufacturing, ya. Deliver, ya biasanya di petugas, dan return juga di logistik, tapi reverse logistik ya. Nah, dan banyak orang salah kaprah juga gitu ya, bahwa manufacturing itu di luar supply chain ya. Biasanya di perusahaan ada yang kayak gitu kan ya. Orang supply chain-nya, misalnya supply chain head atau supply chain manajernya tidak pegang plan atau manufacturing. Ya, manufacturingnya ada GM sendiri atau ada manajer sendiri. Dan biasanya juga head to head. Nah, ini kita dari 4 profesi ini kira-kira ya. Dan ini pun masih dalam ya, di dalamnya masih banyak juga gitu ya. Tapi secara garis besar ada 4 ini, ya, ada PPIC, ada procurement, ada manufacturing, dan ada logistik. Ya, dan ada satu head-nya biasanya supply chain leader, ya, atau supply chain director di sana. Ya, nanti kita boleh bahas satu-satu, Pak Tama sama Pak Yudi,
silakan nimbrung ya apa pengalamannya bekerja di masing-masing ini ya. Dan masing-masing ini saya kasih tagline ya. Saya nggak usah sebutin sekarang, nanti ya pas kita bahas saya akan sebutin tagline ini dan kenapa saya menyebut mereka adalah seperti itu ya. Next. Nah, sebelum next nih Pak, Boleh. Pak Aji. Sebenarnya supply chain ini juga jadi hal baru juga loh. Tidak sedikit juga ya, tidak sedikit juga perusahaan itu tidak fungsi supply chain-nya itu benar-benar tidak tercentralize lah bahasanya ya. Tidak tercentralize. Jadi mereka itu dari skornya itu mereka ya berdiri sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau misalkan mati Mbak Lala tolong back lagi. Back. Satu slide dulu ya. Supply chain leader itu kan ini saya senangnya banget dari ikonnya Pak Aceh ini. Supply chain leader tuh dia ngasih jembatan tuh ya, buat orang buat lewat gitu ya. Jadi benar-benar chain-nya itu memang benar-benar kayak tadi orang jabat tangan, chain itu benar-benar ya rantainya nggak putus gitu, jembatannya nggak putus, dikuatkan oleh si leadernya tadi. Nah, itu nggak sedikit tuh, perusahaan yang punya supply chain leader. Mereka tuh masih menerapkan konsep yang ya decentralized. PPIC punya head sendiri, procurement punya head sendiri, manufaktur punya head sendiri. Jadi nggak ada yang menjembatani mereka. Jadi akhirnya sering sekali ya bisnis prosesnya jadi nggak chainable gitu ya. Iya. Gitu. Dan parahnya misalkan orang procurement atau logistik dengan orang PPC mereka merasa gue beda divisi sama kalian gitu lah. Padahal enggak. Padahal sama gitu kan. Paling sering sih kita dengar dari manufacturing sih. Ya, orang manufacturing sama logistik itu gue beda gitu. Atau kasta gue lebih tinggi gitu ya biasanya ya. Nah, terkait kasta ini unik, nanti ada slide-nya Pak Aceh tuh. Kenapa dibilang kasta tinggi? Karena ya nanti ada tuh statement kenapa punya kasta tertinggi itu sudah jelas tuh. Kalau nanti kan PPIC itu ada tuh apa, conductor of orchestra lah. Nanti ada tuh manufaktur tuh apa lah. Nanti gitu karena rasa dia kasta tertinggi. Iya. Nah, gitu. Enggak Pak Aceh, lanjut Pak Aceh. Tapi ini tergantung besar kecilnya perusahaan juga sih sebenarnya. Ya kan, ada perusahaan yang memang layak gitu ya, punya supply chain leadernya, ada juga yang tidak perlu sebenarnya. Jadi kita lihat besar kecilnya sih, ya. Kadang ada juga perusahaan di mana procurement masuk finance misalnya, ya, which is sometimes nothing's wrong with that, ya. Hanya masalah bagaimana praktis perusahaan aja. Cuman kalau kita ngomong ideal, ya idealnya adalah seperti ini. Ya, ideal menurut skor adalah seperti ini. Oke, kita bahas satu-satu dalamnya. Nah, kalau planning saya paling suka sama yang ini, Bapak Benjamin Franklin, ya, karena planning quote yang paling saya suka, ya. If you fail to plan, you are planning to fail. Ya, artinya apa? Kalau kita nggak pandai membuat rencana, berarti sebenarnya kita sedang merencanakan sebuah kegagalan. Ya, itulah pentingnya planning. Ya, saya pernah ditanya waktu dalam suatu interview, Bapak sebagai orang supply chain, proses supply chain mana yang paling penting? Ya, dan saya tidak segan-segan mengatakan planning paling penting. Ya, walaupun ya mungkin harusnya jawabannya setara. Ya, tapi kalau harus ada yang paling penting adalah bagian ini. Ya, karena dia adalah orkestra. Ya, kalau kita lihat next slide, monggo Pak Tama, Pak Yudi, kalau ada yang mau ditambahkan ya. Next slide-nya adalah, kalau next slide saya bilang seperti ini. Ya, dia ini adalah seorang konduktor. Ya, konduktor itu bahasa Indonesia dirijen. Ya, jadi dia yang mengatur sebuah orkestra, bukan hanya supply chain, ya, bahkan dari customer, ya, sampai dengan supplier, ya harus ada yang mengatur ritmenya, ya makanya saya tulis di sini ada sales, marketing, even distributor, even finance, ya, even procurement, manufacturing, warehouse, suppliers, itu semua, ya. Dan saya ringkas sebenarnya ada 10 kurang lebih tugasnya mereka, ya. Tapi kita nggak akan bahas satu-satu, ya. Silakan
Mungkin bisa dilihat ya. Salah satunya mungkin ini nih. Nah, nomor 4 nih. Nomor 4 menarik ya. Availability dan lead time supplier. Nah, ini urusan supplier kok gue yang harus ngurusin sih gitu kan ya. Nah, memang often begitu. Ya, coba deh Pak Yudi atau Pak Tama ya, pengalamannya dengan supplier, hubungannya dengan PPC gimana, ya kan? Benar, Nah, benar, benar. Bener, Pak. Jadi PPIC itu kalau saya gambarkan ya Pak Aceh ya, ya, itu kayak pengatur ya sama ya. Kalau kalau di orkestra itu kan dia pengatur tempo ya. Kalau bahasa di saya adalah drum beat ya. Drum beatnya tuh udah sama. Tung, tung, polanya betul, tuh sama. Kalau polanya setengah ya setengah. Kalau betul. bahasa di manufaktur cycle issue lah misalnya ya. Cycle issue-nya tuh udah sama. Tung, tung. Jadi jangan sampai itu bottleneck lah, semuanya lancar. Namanya chain ya. Harus berputar secara konsisten dan tanpa ada obstacle ya atau hambatan. Itu yang ngatur tuh. Bener-bener tempo, irama itu bener-bener ya. Ya kayak lagu ya. Kalau lagu itu kan kumpulan nada yang tersusun rapi dengan tempo yang sama, jadi lebih enak didengar. Sama PPIC itu seperti itu. Makanya bener banget PPIC nomor pertama yang harus dijelasin dulu karena ini ya pengatur itu ya beatnya, drum beatnya Iya. harus sama gitu. Lead time ya itu termasuk salah satunya. Bagaimana Kadang-kadang mengatur flow-nya. kadang-kadang disebut cenayang mereka itu, ya. Karena harus tahu, Cenayang. ya. Kira-kira supplier mana yang bakalan mandek, ya. Supply mana nih yang kira-kira bakalan mandek nih minggu depan. Suka gitu kan ya. Nah. Itu curhatnya Tapi orang memang, PPSI ke saya seperti itu. tapi memang ada beberapa Pak Andi, Ya. seperti di perusahaan yang lalu juga tuh ada. Jadi untuk bagian ini seperti lifetime supplier tuh, dia bukan di PPIC tapi di warehouse gitu loh. Ya, ya. Jadi rada nggak nyambung memang kan, yang kan PPIC kan gitu kan. Harusnya kan saling sinkron, kalau PPIC-nya tahu kan bisa koordinasi lebih enak lah gitu kan. Gitu loh. Ya, Makanya betul. banyak case lah yang seperti itu menimbulkan gesekan-gesekan antara orang PPIC, vendornya, sama warehouse jadinya gitu loh. Betul. Nah, Gitu. salah satunya kenapa kalau saya interview calon PPIC ya, saya akan tanya, ya. Pertanyaannya tidak jauh-jauh dari bingkai yang ada di sini, ya. Saya cuma tanya gini, saya nggak akan tanya kapasitas produksimu berapa, ya. Saya cuma tanya, kamu tahu nggak kapasitas produksimu berapa? Kamu tahu nggak lead time suppliermu berapa? Ya, kamu tahu nggak bill of materialnya apa aja? Ya, itu aja pertanyaannya. Kalau dia menjawab dengan fasih, itu PPIC. Ya. Kalau enggak, ya nggak tahu deh. Ya, mungkin beneran cenayang kali. Ya kan? Nah, karena kebanyakan memang seperti itu, dilimpahkan ke warehouse. Kalian, pokoknya gue mau ya barangnya 2 hari lagi tiba. Gitu. Nah, dicek ke warehouse, kok belum tiba Pak? Lah, orang lead time-nya jam 4 hari gitu kan ya. Karena mereka nggak tahu. Ya. Nah, itu semua pengetahuan yang mereka tahu. Termasuk kapasitas mesin, termasuk kapasitas, saya bilang di sini man hour, ya man hour itu berarti apa? Ya source orang-orangnya, ya kita punya capacity orang berapa banyak gitu ya, dan ini luas banget ya, termasuk nih kalau di sini nomor 8 misalnya, ya new product development ya NPD mereka juga harus tahu, dan itu kerjasama sama siapa? Sama marketing, ya kan? Promo kalender yang di marketing, jadi luas banget ya. Jadi ya kalau perusahaan yang skalanya masih kecil mungkin masih bisa ya, misalnya divisinya 1 atau 2 orang ya. Kalau udah skala yang menengah ke atas ya minimum mungkin raw material 1 gitu ya, terus schedule produksi 1 ya, terus packaging material 1. Jadi harus dibagi-bagi juga nih tugas-tugasnya. Kalau luas banget ya, luas banget PPIC ini ya. Kita bisa ngobrol sampai besok nih PPIC, jujur, ya, karena banyak banget. Nah, itu aja turunannya banyak gitu, Pak. Ya, Andi, itu kan? aja, betul. Itu aja udah menggambarkan spektrum sebuah PPIC. Kita belum ngomong spektrumnya supply chain, ya kan? Menarik kan? Jadi yang udah ngambil profesi supply chain jangan ragu-ragu, ya. Kalian tuh banyak sekali opportunity-nya untuk growing, ya.
Oke, next kita ngomongin. Nah, ini kalau ditanya favorit saya, ini favorit saya ya. Film, maksudnya film favorit saya, Mission Impossible. Ya, kenapa saya sebut Mission Impossible? Ya, saya sering ngomong bahwa orang procurement itu punya segitiga, namanya segitiga kemustahilan. Ya, sesuatu yang mustahil tapi harus dikerjakan. Ya, saya sebut bagus, cepat, dan murah, BCM. Bagus, cepat, murah. Ya, kelihatan kan di segitiga itu? Ya. Nah, jadi kalau segitiga titiknya 3 dan ya tidak akan tersambung semuanya, ya, gitu. Jadi kalau bagus, cepat, jangan minta murah. Bagus, murah, jangan minta cepat. Cepat, murah, jangan minta bagus. Gitu. Nah, sebenarnya ini terdengar mustahil, gitu ya, jujur. Tapi di dalam prakteknya banyak loh, ya, ahli-ahli procurement yang bisa melakukan ini. Ya, salah satunya Pak Tama tuh, dia udah tahu-tahu tuh, dia punya cerita kayaknya. Tapi benar Pak Andi, tapi ini memang salah satu jadi momoknya procurement Pak Andi. Jadi memang 3 ini memang benar-benar targetnya perusahaan ya. Bagaimana dapat, atau user lah yang kecil aja, user mintanya bagus, cepat, dan murah, itu aja. Tapi bagaimana procurement itu bisa bukan mensiasati ya, bisa kalau bahasa saya malah mengakali. Mengakali ya, mensiasati dan mengakali. Oke, mirip-mirip ya. Mengakali. Bagaimana cara mengakali supplier atau mengakali user. Benar. Karena kalau ngakalin user, kita mainnya kalau di siklusnya procurement tuh ada proses define. Define itu kita harus benar-benar procurement harus tahu apa yang user mau gitu. Tapi procurement tahu bahwa ini kayaknya mustahil nih. Gitu. Jadi akhirnya oke, coba dan cari second grade-nya gimana. Range-nya akan diperlebar sama si procurement. Supaya apa? Supaya pada saat nanti assessment kita nyari vendor selection itu nanti akan kelihatan. Oh, ini kalau dengerin yang segini, saya bisa dapat supplier itu tendernya ada 10 supplier nih yang masuk ke kategori define-nya user. Begitu. Jadi benar. Trikinya adalah kita mau ke pro user atau ke pro supplier, dalam artian dari sisi segitiga mustahil tadi ya, mau bagus, cepat, dan murah. Dan sekali lagi kalau procurement bilangnya murah itu berarti bukan dari sisi harga tapi dari sisi value, nilainya. Ya. Gitu. Bukan price-nya tapi nilainya. Jadi agak beda ya. Nanti kita banyak nanti kalau ngomongin procurement bisa benar kita seharian. PPSC aja bisa sehari, mungkin procurement juga sehari juga lah. Ya. Gitu. Sebenarnya ini dari 3 ini sebenarnya masuknya bisa jadi radar diagram ya Pak Andi Jaya ya, Pak Aceh ya. 3 ini radar diagram, kita mau yang bagusnya mau di level sampai mana, jadi sampai titik di mana kita titik optimal bahwa radar diagramnya atau radar grafiknya, grafik radarnya itu mencakup ke optimal dari bagus, cepat, dan murah gitu. Nggak semuanya kena bagus, paling cepat, paling murah, enggak. Kita ada diagram radarnya bahwa titik di mana itu titik yang optimalnya procurement untuk memuaskan tanda kutip user dan supplier, itu aja. Tapi sebenarnya ke user sih, lebih ke user karena kan ke internal itu ya perusahaan gitu. Monggo Pak Andi. Iya betul, makanya ini harus kita cari titik tengahnya ya. Terus kalau di perusahaan jangan pakai bahasa ini ya, jangan pakai bahasa bagus, cepat, murah ya. Tadi diketawain ya. Saya ada bahasa kerennya, QDC ya, quality, delivery, dan cost. Ya. Jadi 3 spektrum itulah yang kita lihat. Quality-nya gimana? Bagus itu kan quality ya. Cepat itu delivery-nya, bagaimana mungkin di-deliver. Kemudian cost itu. Nah, 3 spektrum ini yang menurut saya setiap kali orang procurement diminta sesuatu sama user, 3 hal ini yang di-challenge balik ke mereka supaya kalian clear ada di titik mana ya kalian harus bergerak. Ya, jadi jangan telan mentah-mentah gitu ya. Saya maunya ini. Ya, saya mau diantar dalam 2 hari dan budget saya cuma sekian. Terus kalian
ngubek-ngubek supplier ya, nggak akan ketemu. Ya, makanya saya bilang mustahil ya. Nah, gimana cara bikin nggak mustahil? Kembali lagi seperti kata Pak Tama tadi, kembali ke usernya, ke requestornya, ya, cari titik tengah. Ya, QDC-nya di mana? Ya, jangan bilang BCM-nya di mana ya Pak, bagus cepat murahnya. Titiknya di mana? Jangan. Ya. Bahasanya diplomatis. QDC, quality, delivery, dan Cost, yes. Ya. Oke. Ini bisa ngobrol sampai besok sih ini. Ya, Mission Impossible aja berjilid-jilid kan. Nah, ini ada satu lagi ya. Selain daripada tadi, ya sebenarnya kalau buat saya procurement tuh ada apa namanya, tugas mulia lah ya. Ada 5 di sini ya. Saya mengatakan dia juga selain film Tom Cruise tadi, dia juga Guardian of the Galaxy, Guardian of the Company. Ya, ini baru mau putar juga kan di bioskop ya, Guardian of the Galaxy. Ya. Baru tuh. Nah, mereka ini Guardian of the Company kalau saya bilang ya. Kenapa? Mereka menjaga kontinuitas perusahaan. Ya, misalkan apa? Nomor 1, ya kita harus punya main critical vendor. Jadi kita udah tahu nih, ya critical goods kita apa dan services apa yang harus kita punya. Nah, untuk itu kita harus punya nomor 2 ya, kita tahu bisnis risknya, kita tahu berapa banyak qualified supplier yang harus kita punya. Ya, itu nomor 2. Ya, kemudian nomor 3, nah ini soal duit nih tadi ya. Jadi value of sourcing-nya gimana? Bagaimana kita mendapatkan harga terbaik ya dengan cara switching vendor, negosiasi, substitusi material ya. Itu nomor 3. Nomor 4 adalah proses tender ya, proses tender, autorisasi. Jadi ini proses tender, autorisasi ini dan comparison ini menjaga apa ya? Menjaga supaya ini tidak disalahgunakan ya. Jadi misalkan membeli barang, kenapa ya? Kenapa misalnya kalian kalau request barang itu 1 juta misalnya, di bawah 1 juta nggak perlu otorisasi ya, atau makin besar nilainya otorisasinya makin tinggi. Nah, ini tugasnya procurement juga untuk menjaga itu ya. Terakhir adalah vendor relation ya, harus punya hubungan baik dengan vendor, bukan hubungan baik hahihi ya, tapi hubungan baik di mana kita evaluasi KPI, kita kasih reward punishment ya. Dan di atas semua itu saya bilang yang paling bahaya di procurement adalah fraud ya. Nah, maka orang procurement juga harus punya integritas yang tinggi luar biasa. Ya, karena gampang banget deh kalau ngobrol sama supplier ya. Pak Tama sama Pak Yudi banyak kok cerita. Saya juga punya banyak cerita. Tapi kita kalau cerita di sini kita nggak habis ya. Kita punya banyak cerita hengki-pengkinya orang-orang supply chain ya, orang-orang procurement dengan supplier. Bagaimana cara bagaimana cara main under table-nya dan segala macam itu banyak. Nah, benar. Integritas number 1 itu selalu saya canangkan pada saat saya memang mengelola departemen purchasing atau procurement ataupun di supply chain gitu. Dan memang itu nomor 1 yang paling saya kayak sekarang saya ada di perusahaan yang baru gitu kan, baru IPO 2 tahun lalu dan baru benar-benar membenahi prosedur sistem bisnis proses. Yang pertama kali saya sasar adalah selalu procurement gitu. Integritas number 1 ya, walaupun semua departemen atau organisasi ya kita perlu integritas number 1 gitu ya Pak Aceh ya Pak Yudi. Tapi procurement ini spesial karena apa? 60-70% keuangan perusahaan itu dibelanjakan oleh purchasing atau procurement. Ya, betul. Gitu. Benar. Procurement bisa centralize ya. Semuanya beli mau sampai ATK, bisa sampai procurement. Ada yang decentralize, orang GA yang ngurusin sarung tangan, ada silakan. Tapi apapun itu, pembelanjaan keuangan perusahaan itu 70% itu dibelanjakan oleh procurement. Makanya biasanya untuk supaya nggak fraud, procurement ini dikungkung oleh finance. Jadi dia di under organisasi atau divisinya finance. Pernah dengar ya Pak Aceh ya? Iya, sering banget itu procurement ada di bawah finance. Yes, itu karena saking ketakutannya bahwa jujur aja
Di perusahaan ini juga begitu. Perusahaan saya juga begitu. Jujur aja seperti itu. Dan saya insya Allah saya besok hari Selasa atau hari Selasa atau hari Rabu ya, insya Allah saya presentasi dan saya bilang bahwa procurement itu under di supply chain dan yes, tinggal kasih aja wewenangnya ada di mana, pembelanjaannya bagaimana, budgetnya bagaimana, dan integrity is number one. Nggak perlu dikungkung di finance. Karena kalau dua-duanya itu fraud, ya udah wassalam, nggak ada yang tahu. Karena belum satu rantai. Tapi kalau terpisah, itu bisa saling filter. Betul. Saling kontrol. Itu enaknya. Bisa saling kontrol, bisa saling ngecek gitu. Budgetmu ketinggian, budgetmu itu kurang dan sebagainya. Itu enak. Makanya ideal ya. Mungkin ideal dari beberapa pengalaman saya, mending procurement lebih idealnya adalah dia berdiri sendiri tapi bersinergi dengan finance accounting. Betul. Bersinergi. Betul. Gitu ya. Zaman itu aja sih. Zaman saya masih jadi internal audit, saya paling seneng tuh audit procurement. Kalau mau cari fraud tuh organisasi pertama yang diaudit ya Pak. Iya, memang. Number one list adalah pokoknya yang belanja lah ya. Belanja ya procurement gitu kan ya. Pokoknya yang belanja duit paling banyak itu procurement. Ya, memang secara statistik mengatakan itu ya. Procurement, logistik itu tinggi. Satu lagi sebenarnya sales juga tinggi. Ya. Tapi oke, kita bikin podcast tersendiri soal itu. Lucu-lucuan itu. Bagaimana cara menyikat uang perusahaan. Menyikat uang perusahaan. Ntar dikiranya kisi-kisi nih Pak. Kisi-kisi menyikat uang perusahaan. Mentornya Hendra Tama. Wah serem ini. Nggak. Untuk menangkap maling kita harus tahu modusnya. Betul nggak? Benar. Setuju, Pak. Setuju itu. Benar. Iya, pisau bermata dua tapi ya bahaya. Oke. Nah ini yang ketiga ini adalah saya sebutnya most complex ya. Kita masuk ke manufacturing. Dan memang biasanya ya coba cek di perusahaan itu manufacturing dan supply chain itu terpisah ya dengan head of manufacturing dan head of supply chain yang setara. Biasanya seperti itu. Tidak ada yang salah ya, walaupun tidak ideal ya secara skor, tapi menurut saya tidak salah karena yaitu saya sebut manufacturing ini dengan sesuatu yang paling kompleks ya. Kalau ada head of manufacturingnya dia lagi ngeliatin sesuatu yang sangat kompleks ini. Ya, next. Nah, saya sebutnya kingdom, ya, manufacturing kingdom, ya. Dan ya memang dia seperti itu berdiri sendiri kalau kita lihat di dalamnya ya. Ya, Pak Tama boleh correct me if I'm wrong ya. Di dalam beliau pernah jadi GM manufacturing ya. Ya, di dalam situ ada R&D ya, research development ya. Di dalam situ ya tentu ada bagian produksi, packaging, QC, maintenance ya. Nah, di dalam itu sendiri kadang ada HR dan GA-nya sendiri. Ya, boleh percaya, boleh enggak ya. Biasanya di dalam plan itu ada HR-nya sendiri, ada GA-nya sendiri. Saking besarnya organisasi ini, ya kan? Terutama di perusahaan memang perusahaan manufacturing, ya. Ya, ada safety di dalamnya, walaupun sebenarnya safety ini untuk semua, tapi ya kadang-kadang ada khusus gitu ya untuk di manufacturing. Ya, ada juga controller ya yang paling sisi kanan itu saya gambarkan sebagai naga ya. Nah, itu controller juga perlu di sana karena banyak sekali yang perlu dikontrol dan maintenance karena banyak mesin ya. QA atau QC ya. Jadi ini sesuatu yang kompleks ya dan bisa jadi berdiri sendiri ya dan banyak perusahaan menyendirikan manufacturing ini di luar supply chain yang lain ya seperti itu ya. Dan memang itu ya Pak, apa namanya, kadang pun juga yang tadi sebenarnya patternnya juga nggak paten lah ya. Karena memang itu tergantung dari perusahaan itu sendiri ya. Betul. Ada yang R&D masuknya ke leher, langsung ke lehernya si CEO.
gitu. Oh iya, Dia nggak ada masuk juga. ke, Betul, ke betul. ke ke manufaktur gitu kan, langsung ke lehernya. Maksudnya dalam garis organisasi dia ada di lehernya, apa namanya, CEO atau bahkan owner seperti itu. Biasanya untuk yang fashion, terus kemudian yang obat-obatan, kosmetik seperti itu ya. Tapi secara garis besarnya benar gitu, dia kompleks kingdom, dan makanya tadi saya akan menggarisbawahi kasta tertinggi karena dia paling dia punya kerajaan Iya, iya. kerajaan Betul. sendiri gitu. Betul. Jadi Ini kadang pengalaman orang pribadinya, juga ternyata pengalaman pribadinya Pak Tama itu waktu dia masih Iya. jadi GM manufacturing, dia merasa jadi raja. Ah, Nah, benar. benar. Jadi kalau orang nggak bijak-bijak dan nggak menahan diri, itu merasa kayak dia punya kerajaan, bahkan dia merasa kayak punya perusahaan sendiri gitu. Hmm. Ini kalau saya nggak jalan, sales nggak akan jualan. Iya, iya. Wah, kalau saya nggak jalan, gudang pasti akan tekor. Wah, Padahal kalau kata Pak Yudi, kalau gudang nggak mau ngirim, lu mau apa? Oh ya, iya. itu. Gitu. tapi pada saat yang ngomong itu orang yang sudah merasa tinggi karena Ya, tadi ya kompleks Iya, kingdom, iya. kasta tertinggi, itu udah orang pada yang lain pada udah minder. Oh iya ya, kayak kita tubuh manusia, Iya. jantung merasa paling penting, mata paling penting. Tetapi maaf ya, saya skip ya. Tapi pas lubang kentut itu kalau nggak bisa kentut selama 5 hari berturut-turut, Iya, itu pun juga akan keringet dingin kita. Iya, betul. Itu Serius. betul banget. Iya. Jadi jangan meremehkan hal kecil. Gitu. Ada penelitiannya, Pak Tama. Mana yang lebih penting gitu ya? antara mulut dan lubang kentut itu, ya. Dan setelah diteliti, yang paling penting yang di bawah, bukan yang di atas. Yang di bawah malah luar biasa ya. Karena yang di atas, misalkan kita nggak bisa makan, nggak bisa ngomong, kan masih banyak cara lain gitu ya. Terutama makan ya. Kalau makan kan bisa diinfus misalnya, ya kan? Ya. Tapi kalau nggak bisa keluarin angin dari bawah, itu benar-benar nggak bisa apa-apa. Operasi, Pak. Kok jadi ngomongin itu sih? Tapi Medical mungkin ya. sebenarnya harusnya saling keterikatan ya Pak ya. Jadi nggak ada yang paling atas ataupun yang paling bawah gitu ya. Itu betul banget ya. Tapi Saling prakteknya memang seperti itu. Karena posisinya seperti di warehouse nih. Manufaktur kalau udah ngomong, jangankan sekelas GM-nya, sekelas manajernya, supervisornya aja nih ngomong, wah gudang penuh nih tempat saya, produksi berhenti ya, itu satupun orang nggak ada yang berani, nggak akan ada yang berani. Kalau udah ngomong produksi berhenti, mau sampai yang paling tinggi di perusahaan pun nggak akan ada yang berani. Mau kondisi apapun harus tetap jalan. Memang bener kasta tertinggi Pak Yudi ya. Itu benar. Kasta tertinggi. Prakteknya begitu Pak Tama. Itu biasanya terjadi di perusahaan yang SNOP-nya belum jalan dengan baik. Kalau sudah ada SNOP, itu udah kayak forum rembuknya, ya kan? Kalau ada forum rembuk, biasanya sudah tidak boleh lagi ada yang merasa kasta lebih tinggi siapa. Nah, kita boleh tuh nanti ceritain soal SNOP, tapi kita nggak cerita di sini sih. Tapi itu seru banget. Ya, yang membuat kasta menjadi rata itu ya SNOP menurut saya. SNOP. Oke, ini terakhir ini kita mau ngomong tentang logistik ya. Nah, logistik itu saya beri nama ujung tombak tapi juga sasaran tembak. Ya. Nah, tapi gini, jangan berkecil hati ya orang logistik ya, karena saya tahu ya, saya juga sering dapat curhat dari orang logistik. Mungkin Pak Yudi bisa cerita juga gitu ya. Karena gini, yang paling sering saya dengar dari tim saya di logistik adalah, Pak, kalau kita kerja udah bagus ya Pak, OTIF kita udah tinggi ya, gudang kita rapi, akurasi bagus, gak ada loh Pak satupun orang yang mau muji. Pak, tapi kalau kita salah kirim aja, satu spare part Pak salah kirim, itu seluruh dunia gempar. Dan kita seperti terkutuk gitu ya. Dimaki-maki ya bisa-bisa. Iya, itu curhatnya orang logistik tuh pasti itu. Tapi makanya ini kita mau angkat
ya, angkat orang logistik ya. Nah, ini saya kutip dari salah satu perwira perang ya Amerika waktu itu di Perang Dunia Pertama ya. Dia bilang gini ya, infantry wins battles ya, but logistics wins wars. Artinya apa? Pasukan ya itu memenangkan pertempuran. Tempur bisa menang, tapi yang memenangkan sebuah perang ya adalah logistik. Dan harus kalian tahu juga kata logistik ini memang berkembang ya, atau mulai orang mengenal kata logistik ini memang karena perang. Ya, karena perang itu butuh logistik ya. Perang itu benar-benar butuh logistik yang benar-benar terhitung dengan baik ya. Bahan bakarnya tank ya, tanknya sendiri ya, mau diangkut pakai apa ya kan, makanan mau diangkut pakai apa ya. Kalau makanya kalau nonton film-film perang kuno gitu ya, mereka dirikan tenda di samping sini kuda untuk berperang, sebelah sini adalah kambing dan sapi untuk dimakan ya. Jadi ini ya. Terus kemarin saya juga baru lihat Rider, kalian tahu nggak sih Rider ya? Rider itu ini. Jadi Coldplay ya. Coldplay kan udah confirm nih mau manggung di Indonesia ya. Saya dapat nih ridernya. Ya, apa-apa saja yang harus disiapkan. Ya. Nah, itu logistik juga itu, ya. Apa yang harus disiapkan? Speaker berapa? Jadi yang dari mereka apa aja yang mau dibawa ke sini? Di sini kita harus siapkan apa? Itu logistik, ya. Jadi next time kalau kalian ke sebuah panggung dan melihat live music band ya perform, lihatlah ya, itu adalah hasil sebuah logistik yang baik. Ya, tanpa itu tidak akan terjadi. Ya, tanpa itu juga perang tidak akan terjadi. Maksudnya perang itu nggak akan dimenangkan oleh orang yang tidak pikirin logistik. Ya, nah itu. Terus saya mau bilang lagi nih, ya. Orang bilang logistik itu cost center, enggak, ya. Logistik itu create revenue loh, ya. Enggak Pak, yang create revenue sales, enggak. Orang sales create demand atau create order, ya. Orang logistik fulfill demand itu sehingga menjadi revenue. Itu yang tadi saya bilang. Kalau Pak Yudi bilang, kalau saya nggak mau kirim, lu mau apa? Ya kan? Nggak akan jadi revenue, ya kan? Benar. Nah, jadi sales itu bukan create revenue, dia hanya create demand, dia create order. Nah, siapa yang fulfill demand dan order itu menjadi revenue? Orang logistik. Ya, oke, next. Nah ini ya. Nah, terus logistik itu saya bilang ujung tombak, tapi juga sasaran tembak. Ya, sebagai ujung tombak, sebagai ujung tombak, dia punya KPI mengenai customer satisfaction. Ya, jadi dia harus nomor satu adalah menyenangkan customernya dia, ya dengan on time in full, barang yang fresh, ya, stok akurasi. Ya kenapa? Karena salah sedikit saja akan jadi sasaran tembak, gitu loh. Ya. Nah, terus di sisi lain dia juga harus continuous improvement. Kenapa? Karena ya di tempat lain juga banyak waste ya, banyak pemborosan gitu ya. Tapi terutama di logistik ya. Boleh tanya ke Pak Yudi ya. Gudang itu isinya sampah semua ya. Kalau kita lihat nih di situ saya tulis ya 8 types of waste ya, 8 tipe pemborosan ya. Kalau saya sukanya nyebutnya Timwoods ya. Timwoods. Kalau saya baca Timwoods saya suka sedih gitu ya. Karena T dan I dan M-nya itu aja itu semua adanya di logistik. Ya. Transportasi logistik, ya kan? Inventory ada di gudang, motion ya, pergerakan-pergerakan di gudang. Itu semua itu pemborosan. Ya, makanya seorang yang mengelola pemborosan harus selalu improve, continuous improvement. Ya, itulah kenapa kita selalu dituntut untuk improve ya, baik utilisasi, productivity, efisiensi, akurasi ya, non value added, ya banyak banget.
Nah, dan saya yakin nih orang-orang logistik pasti jago kalau soal continuous improvement. Ya, dan banyak tools-nya. Ya. Ya, apalagi Pak Yudi tuh, Pak Aceh. Jadi tiap Itu hari huruf diundang. S-nya aja itu bisa di-define sama Pak Yudi. Skill, ya kan? Atau kalau bahasa ini kan team woods ya, atau downtime gitu kan. Downtime, Unskill gitu kan. Nah, downtime gitu kan. Itu unutilized skill gitu kan. Nah, ini Pak Yudi biasa itu sampai dengan time motion tahu gitu ya Pak Yudi ya. Ini postingan Pak Yudi yang kemarin. Time motion. Mengenai time Itu motion. gunanya untuk apa? Melihat ini orang ini unskill gitu kan. Kelamaan ini harusnya cuma 5 menit tapi jadi kok 10 menit ini. Nah, ini ya gimana? Nah, itu. Mencari Benar-benar ya Pak Yudi ya? ya, mencari ininya Pak Tama, Pak Andi dan teman-teman. Cari standar gitu loh. Bisa jadi kan suatu proses itu masih kurang efektif gitu loh. Masih ada yang bisa diimprove. Ya. Gitu loh. Harusnya ini tidak dijalankan agar apa? Waktunya itu tidak terbuang percuma gitu loh. Betul. Lebih cenderung ke sana gitu loh. Gitu. Nah, itu ya. Biasanya kita melakukan time motion, terus kita melakukan VSM ya. Itu value stream mapping. Kadang-kadang ya, yang saya lihat kebanyakan adalah kita berfokus pada sesuatu yang value edit sebenarnya. Kita lupa gitu bahwa banyak juga yang non value edit yang kita harus lihatin. Nah, dan ya orang gudang biasanya nggak tahu kalau inventory itu waste. Ya, ya. Jadi ingat ya, inventory itu waste buat kita. Ya, buat orang supply chain inventory itu waste. Ya, kalau untuk orang finance ya itu aset karena dia dicatat sebagai aset. Ya, bagi orang sales inventory itu future revenue. Ya, kalau dijual jadi revenue. Tapi buat kita orang supply chain ya, percaya sama saya, anggap itu waste. Ya, jadi kalian harus mengeradicate waste itu. Kalau perlu tidak ada inventory. Ya, buat orang supply chain loh ya. Nah, itu semua sebenarnya tergantung SNOP seperti saya bilang tadi. Ya, ketika kita tidak menganggap satu lebih penting dari yang lain, kan ketika orang sales mengatakan inventory adalah my future revenue, berarti dia mau inventory sebanyak-banyaknya. Ya kan? Karena makin banyak inventory dia makin bisa mengejar revenue sebesar-besarnya. Bagi orang finance itu adalah aset, ya, ya masih netral lah. Kalau buat kita harus anggap itu waste, ya karena makin banyak inventory, makin banyak cost gudang, ya kan, cost inventory itu sendiri ya bisa hutang atau bisa expired, ya kan. Nah, dan banyak resiko, makin banyak inventory kan gudang makin sempit, makin kesenggol, ya kan, makin ya itu jadi buat kita waste, ya. Jadi nah, dalam suatu SNOP, yaitu harus dilihatin bahwa inventory itu harus kecil. Ya, jadi jangan bangga kalau misalnya, oh gudang gue penuh nih. Ya, jangan bangga, itu berarti jualannya nggak laku. Terus gudangnya penuh dengan sampah gitu kan. Iya. Dengan bangganya okupansi saya 98%. Wuyuh. 2%-nya ngelewat jalur got, Pak. Nggak ada gangway-nya. Iya, betul. Nah, karena dipakai buat nyetok semua. Itu. Gitu. Ya. Benar. Ini waste sendiri juga luas banget ya. Jadi gini, buat teman-teman ya yang ada di logistik, di supply chain, ya melihat waste ini penting banget. Ya, ini menentukan kalian bisa dipromosi apa enggak. Ya, jujur ya, ini saya ngomong seperti itu. Karena ketika kita masuk suatu perusahaan, kan kita diharapkan memberikan perubahan, ya, menjadi lebih baik, ya. Nah, kita dituntut continuous improvement. Tapi kalau kita tidak bisa melihat waste, ya, atau mengidentifikasi waste, ya kita nggak akan bisa improve, ya. Jadi ini salah satu skill yang harus kita punya adalah kita harus bisa identifikasi waste, ya, dan ada caranya, ya. Sebagai coach ya, Pak Handra Tama, Pak Yudi, kita bisa ngajarin.
Ya, tapi bukan di sesi ini ya. Next session, Pak. Iya. Next agenda. Iya. Oke, nah itu saya tulis juga di situ kan, logistik itu saya tidak, logistik cost center, silang, logistik itu value dan revenue creation. Ya banyak orang salah kaprah ya, orang pikir gini, logistik itu cost center, itu tidak menghasilkan revenue. Salah, saya bilang tadi ya, orang ya sales, revenue di-create oleh sales Pak, salah. Ya, revenue di-create oleh kita, supply chain. Mereka meng-create demand, ya. Jadi, Betul. Jangan berkecil hati kita sebagai orang logistik supply chain. Makanya ada perhitungan inventory turnover. Nah, kurangin stok supaya inventory turnover-nya itu tinggi. Nah, ini jangan kebalik ya. Inventory turnover itu kalau lebih besar itu berarti itu lebih bagus atau lebih jelek? Dan over tinggi jelek. Tinggal over tinggi jelek. Iya kan? Jadi kalau semakin kita muternya semakin cepat, berarti dalam setahun itu cash to cash cycle-nya itu makin bagus, gitu kan? Makin cepat tuh. Sebulan sekali atau misalkan setahun sampai 34 kali, itu kan itu makin 15 kali. Itu berarti itu putaran uangnya, bukan inventory-nya gitu kan cepat. Selalu muter terus. Tapi kalau misalnya setahun itu sekali, waktu repot, gitu kan. Biasanya yang setahun sekali itu biasanya untuk barang-barang yang berharga, berlian, emas, ya itu memang secara ITO-nya emang di bawah 5 gitu. Biasanya. Termasuk barang Tupperware, Pak Tama. Wih. Karena barang-barang Tupperware itu bukan karena berharga. Isu-isu itu kan ya Pak? Bukan, enggak. Bukan ya. Memang karena gini, kita kalau kita makanya ini kan industrinya beda-beda ya. Betul. Kalau ngomongin inventory turnover itu menarik ya. Bahkan industri yang sama pun bisa beda. Ya kan? Kita ngomong FMCG dengan otomotif misalnya. Ya kan? Logically FMCG pasti lebih cepat inventory turnover, betul ya? Nah, terus kita lihat otomotif ya. Jadi otomotif misalnya 1 bulan kalau turnovernya 30 gitu. Ya. Apakah itu benchmark untuk semua? Ya, kalau Toyota harusnya dia lebih tinggi, ya kan? Tapi kalau kita ngomong Bentley, Ferrari, ya kan? Nah, dia nggak bisa mengambil benchmark industri yang sama, walaupun sama-sama otomotif, sama-sama mobil. Itu beda-beda. Makanya saya kalau ditanya, Pak, inventory turnover, gitu ya? ITO berapa sih Pak yang bagus? Saya nggak bisa jawab. Ya, kembali lagi ke industrinya. Kamu industri apa, ya kan? Dan ke segmented-nya ya Pak. Kalau misalnya Toyota pun dia pasti tidak akan memaksakan, misalnya Toyota Land Cruiser itu Toyota bukan sih? Ya. Toyota Pak. Nah, dia tidak akan memaksakan Land Cruiser, ya, turnover-nya sama dengan Avanza. Jadi mereka punya masing-masing. Betul. Jadi ya kalau Pak, ITO berapa sih Pak? Ya nggak tahu. Karena nggak ada sesuatu, nggak ada pegangannya, ya kan? Nggak ada pegangan. Beda sama on time in full, beda, ya kan? Oh iya. Di atas 90, di atas 95 bagus, ya kan? Di bawah itu jelek. Kalau inventory turnover nggak ada. Iya. Kalau bahasanya orang lama default ya Pak. Ya, betul. Default gitu. Betul. Karena jadi OTIF gitu. Ya default. Delivery in full on time. Ya, default. Yes. Ya, sekarang jadi OTIF. Ya. Kalau zamannya default saya belum lahir. Oh iya. Berarti harusnya karena saya kemarin baru lulus, berarti harusnya saya OTIF ya. Berarti. Ini banyak banget sih yang kita bisa obrolin ya mengenai supply chain ya. Tapi kira-kira spektrumnya seperti tadi yang kita ngobrolin, ya kan? Dari PPC, dari procurement, dari manufacturing, dari logistik. Ada satu lagi di skor namanya return, ya.
Nah, return ini kalau saya lihat di kita adalah reverse logistik ya, yaitu barang-barang yang kembali lagi ke awal ya, ke titik awal. Jadi manufacturing, kirim barang ya, barangnya itu satu dan lain hal harus kembali lagi. Nah, itu namanya reverse logistik ya. Dan reverse logistik ini jangan salah ya, bahwa selalu bentuknya retur barang cacat misalnya. Ya, retur barang yang ED ya, near expiry date. Near. Nggak selalu ya. Jadi bisa juga memang ada perusahaan yang memang by default dia melakukan reverse logistik ya. Contohnya apa? Ya, saya mungkin sebut merek sirup Marjan ya, atau sirup ABC ya. Itu mereka by default melakukan reverse logistik untuk botol kosongnya ya. Jadi makanya reverse logistik itu, return itu masuk dalam prosesnya si score ya. Jadi jangan berpikir return itu pasti waste, enggak ya, enggak selalu. Toko tutup juga bisa dikatakan return ya Pak Andi? Iya, tapi itu waste tuh Pak. Itu waste. Pak Yudi. Iya, kan kita udah ngirim nih, tokonya tutup. Pernah sih kita di perusahaan saya yang lama, ada yang waste, ada yang enggak, karena itu kan produknya kan expired yang masih jauh. Enggak, kalau saya bilang waste ini dalam artian wasting time, wasting transportasi gitu ya. Benar. Ya, itu. Oke. Jadi yang saya sebut belum tentu waste adalah kayak tadi pengambilan kembali botol kosong. Ya, karena kalau dia beli baru mungkin lebih mahal. Benar. Dan bukan hanya itu, secara environment lebih baik. Oke, rasanya ini ya, Mbak Lala, ini udah penghujung ini ya. Iya, betul. Yang kita kita udah selesai nih. Foto dulu kali. Ada hari ini.